Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar anak-anak ibu pada hari ini? Ibu harap anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan baik. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 6 subtema 2, yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu menguraikan pesan dalam dongeng yang disampaikan secara lisan, tulis, visual dengan tujuan untuk kesenangan. Yang kedua yaitu menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini kita mulai dengan membaca dongeng tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Anak-anak ibu bisa baca di dalam hati. Setelah anak-anak ibu baca dongeng tentang kuda dan keledai, ada pesan yang disampaikan di dalam dongeng, yaitu tolonglah orang yang membutuhkan pertolongan, karena menolong orang lain itu adalah perbuatan yang baik, dan kelak kita akan terbantu oleh pertolongan yang sudah kita lakukan. Anak-anak ibu, pelajaran materi selanjutnya, anak-anak ibu akan membuat atau menyusun kata-kata yang ada di bawah ini menjadi sebuah kalimat moral atau pesan moral yang benar. Kata-katanya yang pertama ada kata kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, yang. Kemudian anak-anak ibu susun menjadi sebuah kalimat atau pesan moral yang benar. Anak-anak ibu, di pembelajaran sebelumnya anak-anak ibu sudah belajar tentang membuat kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya diawali dengan kata yang ditambahkan akhiran lah. Ya anak-anak ibu, kalau anak-anak ibu masih ingat, contohnya kerjakanlah, lakukanlah, berdirilah. Jadi untuk mempermudah anak-anak ibu dalam menyusun kalimatnya, gunakan kata yang menunjukkan kalimat perintah. Jadi kata yang menunjukkan kalimat perintah itu diletakkan di awal kalimat. Kemudian anak-anak ibu dengarkan ibu bacakan sebuah cerita. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut, ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda, dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan, masyarakat atau tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama, sifat penolong. Yang kedua, sifat dermawan. Yang ketiga, sifat ramah. Yang keempat, sifat penyayang binatang. Dan yang kelima, sifat lucu. Contoh, ibu beri satu contoh agar anak-anak ibu mudah mengerjakannya.
Misalnya, yang memiliki sifat penolong di sekitar rumah anak-anak ibu. Misalnya, Bibi Siti. Bibi Siti memiliki sifat penolong. Tugas anak-anak ibu hanya menuliskan nama orang yang memiliki sifat-sifat tersebut ya. Pelajaran selanjutnya, anak ibu dengarkan, ibu bacakan kembali cerita tentang Beni. Saat liburan, Beni dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Beni dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Beni memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantu Beni menyelesaikan permasalahannya yuk. Nomor 1 yang A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam setiap kandang? Anak-anak ibu, seperti penjelasan ibu kemarin, apabila ada pertanyaan atau soal seperti ini, yang pertama kali anak ibu tulis haruslah kalimat atau petunjuk yang pertama, yaitu terdapat 6 kandang. Nah ibu, ini perkalian ya, jangan lupa. Jadi yang pertama kali ditulis adalah angka atau bilangan 6. Kemudian dikali dengan, jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, jadi 6 dikali dengan 10. 6 dikali dengan 10 berapa anak ibu? Ya, benar sekali. 6 dikali 10 sama dengan 60. Berarti jawabannya di dalam kandang jumlah seluruh domba yang ada di dalam kandang sebanyak 60 ekor. Dan untuk soal yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Anak-anak ibu, tadi sudah kita ketahui bahwasanya jumlah domba seluruhnya ada 60 ekor. Jumlah kandang yang akan dibuat itu sekarang 10 kandang. Jadi anak-anak ibu masukkan 60 ekor itu ke dalam 10 kandang dengan jumlah yang sama. Kemudian caranya bagaimana? Kita di awal tadi yang disebutkan adalah bilangan 10. 10 dikali berapa supaya jawabannya 60? Anak-anak ibu tahu? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 6. 10 dikali 6 sama dengan 60. Untuk yang C, anak ibu, sekali lagi ibu ingatkan, kita sekarang belajar tentang perkalian pertukaran. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan pertukaran ya. Tadi di soal yang A terdapat perkalian 6 dikali 10 sama dengan 60. Di soal yang B terdapat perkalian 10 dikali 6 sama dengan juga 60. Jadi di situ sudah ada pertukaran tempat ya. Jadi untuk yang C, anak ibu tinggal tukar 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Ya, seperti itu anak-anak ibu. Selanjutnya anak-anak ibu kerjakan sampai dengan nomor 4. Ya, ini ibu nilai secara tertulis. Jadi anak-anak ibu tulis soalnya, kemudian jawabannya di buku tulis. Setelah itu ibu nilai. Anak-anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang kurang
memahami boleh bertanya secara pribadi kepada Ibu lewat WA. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.